Pak, hakiki Bapak bikin waktu habis. Waduh. Iya, Pak. Bikin ini, Pak. Maksudnya bikin bekantan itu. Maaf, paham ya? Terima kasih, paham aja sudah. Langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon dengan nomor urut 3. Paham dan mengerti. Mohon maaf kepada seluruh hadirin. Terima kasih. Mohon maaf kepada seluruh hadirin agar bisa tenang, agar kita bisa melanjutkan debat pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali kepada hadirin agar bisa mengontrol diri. Baiklah, langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan wisata masuk ke Kalimantan Selatan, ini sudah kami berikan sewaktu kami jadi wali kota Banjarmasin. Ini itu pasar terapung buatan. Ini insya Allah kami akan memperdayakan lagi seluruh yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di Loksado. Itu harus kita berikan kepada travel-travel yang ada, bagaimana mengemas supaya umpamanya orang datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan 1-2 hari orang bisa menikmati ke pasar terapung dan ke Loksado. Ada lagi kita harus Martapura, seperti permata-permata yang ada di Martapura, ini berkunjung ke Martapura dan juga Sember di Kota Baru itu Sember Gelap. Nah, ini harus kita perdayakan, harus kita promosikan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kalau perlu di pancanegara. Nah, kita seluruh datang, alhamdulillah pada saat ini di Banjarmasin sudah meningkat wisata-wisata yang lainnya datang ke Banjarmasin, orang melihat, dan Banjarmasin jauh lebih bagus daripada yang dulu. Yang dulunya kotor, yang dulunya tempat wisata nggak ada, saat ini wisata lebih meningkat. Insya Allah kalau dipercayakan masyarakat, Kalimantan Selatan akan kutingkatkan seperti Banjarmasin. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada 22 detik. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Berikan aplaus yang paling meriah untuk 3 calon gubernur Kalimantan Selatan. Hadirin dan pemirsa, bersama telah kita dengarkan interaksi antara calon gubernur dalam memberikan pertanyaan dan jawabannya masing-masing. Kami tidak memberikan interaksi langsung untuk mengkanter setiap jawaban, karena mekanisme yang kita buat memang demikian. Mohon maaf. Debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 masih akan berlanjut, tetap dalam debat malam hari ini. Dalam debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Hadirin dan pemirsa, kita masih bersama 3 calon gubernur kita, yaitu Bapak Dr. Haji Jarul Ashar, Bapak Sahbirin Nur, Esos MH, dan Bapak Haji Muhyiddin. Kita akan memasuki segmen ketiga. Dalam segmen ini, masing-masing calon diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon lainnya. Satu pertanyaan diberikan waktu 1 menit, dan untuk menjawab diberikan waktu 2 menit. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada calon dengan nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon dengan nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak berputar ke lain-lain, hanya apa yang disampaikan tadi oleh calon nomor 1, yaitu tentang tadi tidak ada disebutkan bagaimana untuk menanggulangi kemiskinan. Karena tadi 11.000 pantaskah umpamanya Kalimantan Selatan itu menghadapi kemiskinan. Bagaimana caranya untuk mengatasi supaya kemiskinan itu bisa diatasi di Kalimantan Selatan? Silakan. Waktu Bapak masih ada 27 detik. Itu aja. Cukup?
Saya silahkan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan calon dengan nomor urut 3. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih sahabat saya Pak Muhyiddin. Kita bicara kemiskinan berarti bicara indikator kesejahteraan. Dan ini persoalan yang memang sangat serius di Kalimantan Selatan. Nah, saya selalu mengulang-ulang ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, oleh sebab itu kami punya konsep bahwa yang pertama harus ada keterbukaan pemerintah. Hari ini masyarakat tidak tahu sebenarnya berapa sih poverty, kemiskinan, kemiskinan di Kalsel 11.000 bisa dianggap tidak miskin kan jadi masalah. Nah, oleh sebab itu menurut kami kita ikutlah standar nasional 20.000. Kenapa? Karena ini akan mampu memberikan perhatian dan pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak. Kemudian yang kedua, kita harus membangun sinergi dengan kabupaten kota. Kabupaten kota ini harus terlibat dan kita harus punya visi yang mungkin gerakannya berbeda, tapi kita punya ya kesamaan. Sebab itu kita harus mulai dengan data. Berapa mereka yang membutuhkan perhatian khusus dalam tanda petik tidak bisa diberi pancing, harus langsung. Ini klasternya memang tidak bisa apa-apa, memang sangat miskin karena sangat banyak. Di Banjarmasin ini ada 259 langganan kami yang mereka itu lumpuh buta, tidak punya pekerjaan. Bagaimana? Nah, lalu mereka yang mungkin bekerja tidak punya pekerjaan, inilah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan solusi. Dan menurut memang ini adalah sesuatu yang sangat indah dan salah satu solusi yang barah dengan kita membangunkan UMKM ya, termasuk juga dengan koperasi ya. Jadi satu model di Jawa itu ada daerah yang membangun pabrik sambal dengan memberikan kepada masyarakat setiap rumah tangga bibit lombok, pohon lombok yang kayak pohon cemara. Satu minggu dapat 10 kilo, 100.000 1 kilo 1 juta, sehingga dapat 4 juta. Dengan investor rata-rata masalah dapat 2 juta. Selanjutnya saya kembali kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada calon nomor urut 2. Tadi waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mohon maaf, tidak dapat ya? Tidak. Waduh. Terima kasih. Baiklah, kepada dosen anak saya ini, yaitu seputaran yang ditanyakan oleh moderator tadi, yaitu bagaimana untuk meningkatkan produk-produk unggulan di daerah. Tadi kan sudah disebutkan itu makanan, minuman, selain itu apa gitu. Silakan. Waktu Bapak masih ada 36 detik. Cukup. Yang penting ini gini. Jangan seperti yang tadi, ini kan untuk mengatasi sesuatu itu harus disesuaikan dengan kenyataan gitu. Cukup? Kira-kira apa? Saya silahkan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan calon nomor 3. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi dikatakan bahwa kita meningkatkan produk, tentu saja produk yang berbasis lokal ya. Nah, tentu saja kita banyak loh menemui di lapangan produk lokal kita yang masih katakanlah ini menjadi pekerjaan mereka sehari-hari, tapi karena istilahnya itu mereka mandiri dengan sendiri dan masih kurang wawasannya terhadap yang mereka bikin sendiri, sehingga masih belum bisa terangkat, belum bisa bersaing pada tatanan tingkat nasional, apalagi pada tingkat internasional. Kita salah satu contoh kan mengunjungi masyarakat kita yang sedang bikin tikar purun ya, tikarun itu di daerah Kelampaian masuk ke dalam sana. Mereka tiap hari walaupun sudah bahannya sudah cukup agak sulit, tapi mereka berusaha keras untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Bahan baku itu setelah mereka dapatkan, mereka bikin sungguh sangat sederhana sekali dengan cara ditumbuk dan terus ditumbuk, kemudian sesuai keterampilan mereka akhirnya
bahan baku bisa menjadi bahan jadi. Tapi ini belum bisa kita katakanlah kita pasarkan kepada tingkat kita kirim ke Jakarta, masih kalah bersaing. Nah inilah kita ingin kualitas produk kita akan kita lakukan pembinaan yang komprehensif ya kepada pengrajin kita, biar mereka selain menghasilkan produk yang bagus tapi bisa lebih mensejahterakan masyarakat sendiri. Kita berikan aplaus kepada ketiga calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, berikutnya kesempatan saya berikan kepada calon dengan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon dengan nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, Pak Sabirin, secara historis di abad ke-18 Kalsel pernah menjadi unggulan maritim ya. Waktu itu pemerintah itu memanfaatkan posisi strategi geopolitiknya di saat itu. Lalu di arus pusar Surabaya, Jawa, Indonesia Timur, sehingga kemudian pada waktu itu Kalsel bisa menjadi luar biasa di Indonesia. Pertanyaannya buat Pak Sabirin, kira-kira apa yang harus dilakukan hari ini agar kita bisa mengulang kembali sejarah bahwa kejayaan Kalsel harus kembali, tidak seperti sekarang yang kita terus ya terpuruk. Nah ini saya kira pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada 14 detik. Saya jika cukup. Oke, silahkan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaannya sungguh sangat menarik sekali ya. Ini pertanyaan yang sungguh sangat cerdas dan realistis. Tapi saya ingat kalau apa yang disampaikan Pak Jarod tadi dengan sebuah lagu, nenek moyangku orang pelaut. Nah ini hampir lagu ini hampir tidak sering kita dengar lagi. Maksudnya begitu luar biasanya wilayah kita Kalimantan Selatan ini yang tidak hanya terdiri dari daratan saja, tapi terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut, yang dimana laut kita itu sendiri mempunyai apa istilahnya itu menghasilkan produk-produk katakanlah ikan begitu ya. Artinya laut-laut kita ini sungguh sangat kaya sekali ya. Hanya saja ini sudahkah yang menjadi pertanyaan kita, sudah bisa kita garap sedemikian rupa sehingga kita bisa mampu menangkap ikan sebanyak-banyaknya, kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan, atau bahkan kita bisa mengirim ke wilayah lain. Tentu saja dalam kerangka hal ini kita akan perhatikan pertama infrastrukturnya ya, infrastruktur yang mendukung masyarakat nelayan kita yang ada di pesisir kabupaten kota seperti Kota Baru misalnya, Tanah Bumbu misalnya, Plehari, itu mereka sangat memerlukan seperti perahunya ya, mesinnya. Kadang-kadang mereka kalah bersaing ya dengan penangkap ikan lain ya. Nah kemudian tentu saja selain daripada infrastruktur yang dibutuhkan oleh nelayan kita, tentu saja kita akan lebih menambah ilmu pengetahuan dari nelayan kita itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin. Ya. Tidak salah APBD Kalsel itu lumayan ya. Hari ini 5,7 triliun Pak Rudi Astaman ya. Pertanyaan saya sama nih pertanyaannya. Kira-kira dengan IPM kita yang rendah, yang 10 tahun terakhir ini sama keadaannya zaman 10 tahun terakhir di Kalimantan Tengah. Kira-kira gimana meningkatkan dengan APBD seperti ini, dan juga sekaligus ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu masih ada 27 detik. Ya, biar dikit aja pertanyaannya. Ya. Silakan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Terima kasih. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sedikit aja.
Yang penting kita ini sumber daya alamnya banyak, ya kan? Kita sumber daya alam ini yang saya katakan tadi, yang pertama tadi, kita ini seluruhnya memberikan masukan kepada pusat itu tuh banyak dan kembalinya sedikit. Kita mengharap yang akan datang dengan elemen masyarakat yang ada di sini, bagaimana caranya sumber daya alam ini kita memanfaatkan daerah kita sendiri. Jadi untuk meningkatkan segala sesuatunya, apabila yang orang menambang yang ada ini, kalau itu bisa memberikan masukan kepada desa kita, insya Allah ya, apabila kita bertambah baik, insya Allah itu. Cukup. Masih ada waktu 1 menit 3 detik. Cukup ya. Cukup. Kita beri aplaus yang paling meriah untuk 3 calon gubernur Kalimantan Selatan. Berikutnya, saya berikan kesempatan kepada calon dengan nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Jarula yang kita hormati. Seperti kita tahu bahwa dari beberapa kali kita mendengar Pak Jarula sering menyebutkan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita, pada posisi yang boleh dikatakan menurut beliau ya kurang bagus lah, ya kan? Nah, kita ingin tahu IPM pada tingkat tatanan Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan dari mana gitu? Apakah dari kabupaten kota yang dikumpul? Waktu habis. Mari kita dengarkan jawaban dari calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit. Ya, terima kasih. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Sabirin. Pertama itu bukan saya ya yang mengatakan, itu hasil survei, riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan IPM ini adalah sebuah standar kualitas derajat manusia yang memang sudah menjadi indikator yang berlaku di dunia dan di Indonesia. Nama asalnya itu Human Development Index. Nah, kalau ditanya dari mana, ya tentu ini kerjasama atau kerja bersama seluruh masyarakat Kalsu dan pemerintah daerah. Memang ada persoalan menurut saya ya, bahwa kelemahan kita, kalau tahun 2000 kita punya angka derajat manusia di posisi 7, kalteng 27, hari ini kalteng nomor 7 kita 27, ini kan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Ada apa? Jadi mungkin pertanyaan kita, seberapa jauh sih pemerintah selama ini melakukan ya katakanlah penataan pemerintahan? Nah, memang bisa dijawab, ada masalah. Hari ini sebelum keluarnya Undang-Undang Pemerintah 23 2014 itu memang komunikasi yang dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota memang agak terkendala. Kalau hari ini tidak masalah, karena dalam Undang-Undang MD 3 itu memang sangat luar biasa tuh komunikasi yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur. Nah, menurut saya selalu mengangkat soal IPM karena inilah persoalan masyarakat kita. 3 hari yang lalu ada seorang ketika saya makan di kaki 5 membeli lontong sayur 5.000 tidak bisa. Kata penyanyi 15.000 minimal. Dia bilang saya punya orang tua yang sakit di Gambut. Boleh nggak beli 5.000? Nggak bisa katanya. Jadi ada warga kita yang untuk melontong sayur 15.000 tidak bisa. Ini masalah kita di Kalimantan Selatan. Satu pertanyaan Pak Sabir menurut saya menjadi sangat mendasar. Persoalan ini adalah riset yang dilakukan secara ilmiah. Jadi memang betul. Silakan Bapak calon dengan nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih.
Kalimantan Selatan dalam program unggulan kita, salah satunya adalah menjadikan daerah kita menjadi destinasi wisata. Yang saya maksud di sini kunjung wisata. Kita sungguh sangat konsen sekali karena keberagaman kebudayaan kita dan istilahnya wilayah kita yang sungguh sangat luar biasa. Kita kepengen wilayah kita ini menjadi kunjungan wisata terbanyak. Kalau bisa dari, nggak usah jauh-jauh, Dateng saja misalnya, karena wilayah kita yang bagus. Pertanyaannya adalah, apa hakiki Bapak bikin hadir? Waduh, iya Pak. Bikin ini Pak, maksudnya bikin bekantan itu ya. Terima kasih, paham itu sudah. Langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon dengan nomor urut 3. Paham dan mengerti. Mohon maaf kepada seluruh hadirin. Terima kasih. Mohon maaf kepada seluruh hadirin agar bisa tenang, agar kita bisa melanjutkan debat pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali kepada hadirin agar bisa mengontrol diri. Baiklah, langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan wisata masuk ke Kalimantan Selatan, ini sudah kami berikan sewaktu kami jadi Kota Banjarmasin. Ini yaitu pasar terapung buatan. Ini insya Allah kami akan memperdayakan lagi seluruh yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di Loksado. Itu harus kita berikan kepada terapung yang ada, bagaimana mengemas supaya umpamanya orang datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan 1-2 hari orang bisa menikmati ke pasar terapung dan ke Loksado. Ada lagi kita harus Martapura, seperti permata-mata yang ada di Martapura, ini berkunjung ke Martapura, dan juga Sember apa di Kota Baru itu apa itu, Sember Segelap. Nah, ini harus kita perdayakan, harus kita promosikan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kalau perlu di mancanegara. Nah, kita selalu datang, alhamdulillah pada saat ini di Banjarmasin sudah meningkat wisata-wisata yang lainnya datang ke Banjarmasin, orang melihat, dan Banjarmasin lebih bagus daripada yang dulu. Yang dulunya kotor, yang dulunya tempat wisata nggak ada, saat ini wisata lebih meningkat. Insya Allah kalau dipercayakan masyarakat Kalimantan Selatan akan kutingkatkan seperti Banjarmasin. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada 22 detik. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk 3 calon gubernur Kalimantan Selatan. Hadirin dan pemirsa, bersama telah kita dengarkan interaksi antara calon gubernur dalam memberikan pertanyaan dan jawabannya masing-masing. Kami tidak memberikan interaksi langsung untuk mengkanter setiap jawaban, karena mekanisme yang kita buat memang demikian. Mohon maaf. Debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 masih akan berlanjut, tetap dalam debat malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, masih dalam acara debat calon gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Hadirin yang berbahagia, kita telah melalui segmen 3 dalam tahap pertama debat malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen 4, yaitu penayangan visual berita. Kemudian masing-masing calon akan mendapatkan pertanyaan terkait berita tersebut. Secara general,